Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Masalah Pendidikan di Negara Maju untuk tugas diskusi sesi 9. Untuk bahan diskusi sesi 9, yang pertama adalah pengalaman di sekolah, yang kedua perbedaan dan persamaan dari artikel, yang ketiga solusi dari permasalahan, dan yang terakhir mengenai kaitan artikel dengan modul 9. Untuk bahan diskusi yang pertama yaitu mengenai keterkaitan artikel dengan pengalaman di sekolah. Berikut adalah 6 poin yang saya temukan. Yang pertama, adanya ketimpangan infrastruktur antara Indonesia dan anggota OECD, di mana Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang lab, perpustakaan yang lengkap, serta alat musik. Yang kedua, kurangnya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi di daerah yang masih sangat terbatas atau kurang. Yang ketiga, latar belakang ekonomi menjadi kendala, yaitu di mana orang tua tidak mampu membeli seragam atau perlengkapan sekolah. Yang keempat, adanya ketimpangan bahasa dan budaya. Contohnya, anak kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang kelima, adanya perlakuan gender yang berbeda. Di sekolah biasanya yang dipimpin kelas adalah seorang laki-laki, padahal perempuan memiliki potensi yang sama. Dan yang terakhir, kebijakan tidak merata seperti masalah penempatan guru, sehingga sekolah terpencil selalu kekurangan tenaga pendidik. Berikut ini merupakan perbedaan dan persamaan dari hasil analisis artikel. Negara-negara OECD memandang ketidaksetaraan pendidikan atau educational inequality. Fokusnya adalah untuk memahami isu kebijakan atau policy issues utama yang sering muncul terkait langkah-langkah korektif atau measure yang diambil untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Berikut ini ada perbedaannya. Yang pertama, adanya keterbatasan infrastruktur negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara OECD yang memiliki fasilitas lengkap dari mulai sekolah dasar. Yang kedua, kualitas guru yang signifikan terlihat dari lulusan. Indonesia pada umumnya lulusan S1, tetapi di anggota OECD mereka sudah menempuh lulusan S2. Yang ketiga, akses untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negara Indonesia masih sulit dan memiliki rasa minder. Yang kedua yaitu mengenai persamaan. Adanya ketimpangan sekolah dasar yang mempengaruhi terhadap hasil pendidikan selanjutnya. Yang kedua, kebijakan dukungan untuk mahasiswa, misalnya lewat beasiswa, bantuan finansial atau program bantuan, menjadi topik yang sangat penting. Dan yang ketiga, ada banyak pembahasan legislasi atau undang-undang terkait langkah-langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan pendidikan. Pada bahan diskusi yang ketiga, apakah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama adalah memberi gambaran tren kebijakan utama yang diusulkan atau dibahas di negara-negara maju untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan. Yang kedua, dengan memahami 5 tema kebijakan yang dominan. Yang ketiga, melakukan analisis untuk menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari isu sosial yang lebih luas. Dan yang keempat, dengan menerapkan metode text mining bisa diterapkan di penelitian lain untuk menganalisis tren kebijakan di literatur pendidikan. Selanjutnya adalah bahan diskusi yang terakhir mengenai keterkaitan artikel dengan modul 7. Sistem pendidikan di Amerika pada dasarnya sama dengan di negara maju lainnya. Sistem pendidikan di Amerika terbagi dalam 4 jenjang, yaitu pre-elementary, elementary, secondary, dan post-secondary. Berikut ini adalah 3 ciri khas dari sistem pendidikan di Amerika. Yang pertama, pengelompokan kelas berdasarkan pada usia. Yang kedua, kebijakan untuk kurikulum, guru, pendanaan, tenaga kerja, dan kebijakan dibuat oleh country melalui school board. Dan yang ketiga, hasil evaluasi dimasukkan dalam laporan yang disebut sebagai mission report card. Inilah kesimpulan dari analisis artikel untuk diskusi sesi 9. Negara maju menerapkan sistem pendidikan yang terdesentralisasi, kompetensi based, dan sangat memperhatikan kualitas guru.
jenjang dan struktur pendidikan dibuat fleksibel, berjenjang, jelas, memberi ruang pilihan bagi siswa, serta didukung fasilitas dan pendanaan yang merata. Hasilnya, pemerataan akses, kualitas belajar yang tinggi, dan pengembangan karakter serta keterampilan abad 21 menjadi prioritas. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka sebagai sumber referensi untuk analisis kali ini. Demikian adalah hasil analisis dari tugas diskusi sesi 9. Thank you for your attention.